Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan, apa kabar? Senang sekali pada sore hari ini kami dapat hadir menemani Anda dalam program Anak Medan, bercakap dulu kita. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik seputar kasus yang sempat viral di jagat media sosial bahkan di Indonesia, dan ini terjadi di Kota Medan, yakni kasus penjagalan kucing. Sebenarnya ini bukan kasus yang baru, namun hal ini tetap saja mencengangkan kita karena tidak menyangka gitu bahwasanya hewan yang lucu tersebut ternyata ada orang yang mengkonsumsi hewan ini. Nah, ini kasus ini terjadi di minggu lalu. Ini ada seorang wanita yang merasa kehilangan kucing peliharaannya dan dia mendapat informasi bahwa kucing tersebut diambil orang, dan dia mendatangi rumah tersebut namun tidak menyangka bahwasanya kucing tersebut dijadikan salah satu hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat, dan dia hanya menemukan potongan tubuh berupa kepala, kulit, dan juga isi dalam perutnya. Dan tentu saja ini mencengangkan karena tidak menyangka bahwasanya hewan peliharaan yang sudah dianggap sebagai keluarga ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan seperti saat itu. Dan kita saksikan terlebih dahulu bagaimana tayangan informasi terkait kasus ini yang sempat diberitakan oleh tim iNews TV Medan. Berikut liputannya. Pemirsa, pecinta hewan di Kota Medan dihebohkan dengan postingan seorang wanita pemilik kucing yang mengaku kehilangan kucingnya selama 3 hari, namun akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak utuh di rumah tukang jagal alias penjual makanan siap saji jenis daging di salah satu lokasi di Medan. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke kantor polisi. Postingan akun Instagram @SoniaRizkyKarai memposting kucing miliknya yang sudah hilang selama 3 hari dan berhasil ditemukan dalam kondisi termutilasi. Pemilik kucing mengaku menemukan keberadaan kucingnya setelah mendapatkan informasi dari para netizen di media sosial tentang keberadaan kucingnya yang diduga dicuri tukang jagal di kawasan Jalan Tangguk Bongkar 7, Kota Medan. Berdasarkan informasi inilah, pemilik kucing lalu mendatangi satu rumah penjual makanan daging siap saji di Jalan Tangguk Bongkar 7, Kota Medan. Ia menemukan beberapa bagian tubuh kucing jenis Big Bone kesayangannya yang selama ini diberi nama Tayo di sekitar rumah makan. Sebelumnya, SoniaRizkyKarai pemilik kucing mengaku telah kehilangan kucing kesayangannya selama 3 hari. Dirinya meyakini potongan-potongan tubuh kucing yang ditemukannya, termasuk diantaranya bagian kepala, adalah Tayo kucing kesayangannya dan telah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Pertama saya nanya sama tetangga dekat rumah saya yang di belakang, terus katanya ada 2 anak-anak yang ngeliat kalau kucingnya itu dimasukin ke goni. Memang orang sini sebenarnya semua tuh pada tahu kalau misalnya bapak yang ini memang suka motongi kucing dan anjing gitu. Tengok goni depan rumahnya, terus sampingnya tuh kayak banyak darah gitu. Nah, jadi kami kayak, apa ini Pak? Itu anjing kok, bukan kucing, kata keluarganya. Tapi karena kami penasaran, kami buka aja kan. Kami buka, rupanya situ banyak kepala kucing. Kemarin saya pas buka ada sekitar 4 atau 5 kepala kucing. Terus kayak saya juga ngerasa salah satu kucing saya di situ, karena kayak biasa kan kalau kucing domestik itu kan kepalanya lebih kecil, sedangkan kucing Persia saya itu jenisnya Big Bone gitu, jadi lebih besar, jadi kayak beda sendiri kerangkanya. Setelah berita ini viral di media sosial, Ya, itulah dia tadi tayangannya, dan saya juga turut mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita kepada Kak Sonia selaku salah satu pecinta kucing yang merasa kucingnya sudah diperlakukan seperti itu. Dan kali ini saya sudah mengundang beberapa narasumber, yakni ada salah satu komunitas pecinta kucing di Kota Medan, ada Kak Dila. Selamat sore Kak. Lalu juga ada dokter hewan, ini ada Kak Resti, Dokter Resti. Halo, selamat sore dok. Selamat sore. Ya, ini saya bertanya dulu kepada Kak Dila, ini melihat fenomena seperti ini, begitu mengetahui ada informasi bahwa ada seorang pecinta kucing yang kehilangan kucingnya lalu menemukan keadaan kucingnya dalam kondisi seperti itu, bagaimana kakak melihatnya dan bagaimana tanggapan kakak? Ya, jadi sebelumnya kami sudah menerima info duluan ya dari DM. Orang-orang yang nge-tag kami terus mengirimkan foto-foto potongan-potongan yang memungkinkan adalah Tayo tersebut. Nah, kami dari melihatnya saja sudah tidak sanggup bahkan untuk membuka
DM yang ada ratusan yang masuk tag oleh beberapa orang, itu udah sangat menyayat hati gitu untuk kami. Bagaimana lagi kalau misalnya dengan perasaan Mbak Sonia ya, bahkan Mbak Sonia sendiri sempat histeris begitu melihat ada kepala kayu di dalam bungkusan karung tersebut. Nah, itu kakak juga turut mendampingi si Kak Sonia tersebut dalam kasus ini? Iya, kami ikut mendampingi pada laporan ke Polsek. Itu Kak Sonianya sendiri bagaimana dia meyakinkan dirinya bahwasanya oh itu adalah kayu? Apakah ada ciri-ciri khusus dari tubuh kucing yang ditemukan tersebut sehingga dia yakin itu adalah kucing peliharaannya? Iya, menurut info dari Mbak Sonia sendiri ada beberapa kepala kucing di dalam sebuah karung tersebut yang isinya kepalanya kecil-kecil semua gitu. Ada salah satu kepala yang cukup besar dan karena Mbak Sonia sendiri kan sudah hidup dengan Tayo ya, sehari-harinya sudah seperti sahabat sendiri gitu. Jadi Mbak Sonia yakin itu kepala Tayo gitu. Karena ini kepala tengkorak yang ditemukan ini berbeda jenisnya. Berbeda. Ini Tayo ini jenis apa ya? Persia medium big bone. Itu. Iya benar. Oh, yang dia memiliki memang postur tubuh yang beda Besar. dari kucing kami. Ya, tentu saja Lebih besar gitu. ya histeris ya, apalagi Iya. kakak juga salah satu komunitas pecinta kucing. Tentu saja itu laporan itu sudah kakak terima duluan sebelum bisa mengirimkan laporan tersebut untuk dilapor ke pihak kepolisian. Nah, lalu ini untuk dokter sendiri kita cukup mewajari ya bagaimana Ya. reaksi dari Kak Sonia ini. Sebenarnya dokter, bagaimana tanggapan dokter melihat hal seperti ini terjadi di lingkungan kita gitu, dok? Ya, sesuai itu ya, tidak normal ya, yang seperti Mbak katakan, yang bukan pecinta hewan saja begitu ngelihat gambarnya aja teriris gitu hatinya ya, karena memang mereka adalah hewan kesayangan, bukan hewan ternak. Dan sebenarnya di pemerintahan sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pangan dan kesejahteraan hewan, kesejahteraan manusia gitu. Jadi ini bukanlah sesuatu yang lumrah dan normal harusnya gitu. Tapi dok, kan kalau ada mungkin sebagian orang Ya. yang merasa aduh lebay kali lah kelen, itu mah kucing loh. Mungkin ada beberapa orang yang anggap ada yang makan kelinci tapi kayaknya Ya. laporannya nggak seheboh itu, ada yang makan ular laporannya nggak seheboh Tidak seheboh Karena itu. kalau kita tahu kan kelinci, ular, anjing kan bukan hewan ternak, iya yang benar. dikonsumsi. Kenapa? Bagaimana dokter melihat reaksi orang seperti itu? Tanggapannya seperti apa, dok? Iya, ya sebenarnya bukan hanya tentang itu hewan kesayangan ya, tapi cara olah itu sangat tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan. Jadi yang mau saya sampaikan, hewan pun punya hak asasi seperti kita. Ada 5 hak kesejahteraan hewan. Nah, dari cara mereka mengolah, mengambil paksa itu sangat tidak manusiawi gitu. Jadi ini harus kita edukasikan bersama agar tidak ada tayo-tayo lainnya. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan kita merasa histeris gitu. Iya, benar. Mengetahui hewan walaupun bukan peliharaan kita ya. Iya. Apalagi kita yang mempunyai hewan tersebut, ya pasti wajar lah melihat Iya. reaksinya si Kak Sonia itu sampai nangis atau Iya, seperti dan apa. menurut infonya juga itu direbus ya. Aduh, Itu kan, mengenalkan iya. tubuhnya Sementara kan kalau daging yang sehat untuk kita konsumsi itu harus disembelih secara sempurna agar darah keluar dari tubuh hewan. Iya. Jadi tidak ada bakteri. Jadi kita juga aman. Itu yang semua harus tahu bahwa cara mengkonsumsi, mengolah itu sangat tidak baik. Ya, ini kan Enggak ini semua. kan- Iya. Ini ya, rapinya. Ini dok, selain tidak wajar juga cara Tahu komedan ini. Medan ini ya. Sebenarnya dok, dari segi kesehatannya sendiri ini bagaimana dengan orang yang apa ini, yang mitosnya untuk kesehatan atau gimana? karena ada info katanya ini mengkonsumsi kucing dapat menyembuhkan asma. Iya, Bagaimana dok? menaikkan. Sebenarnya kalau kita lebih rajin membaca, tidak ada jurnal satupun yang membahas tentang itu. Makanya pemerintah pun sampai membuat undang-undang ya tujuannya agar tidak memakan itu karena memang tidak baik untuk kesehatan gitu. Nah, ini saya bertanya ke Kak Dila sendiri. Ini katanya bahkan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun hanya bisa dibilang ini kasus pencurian ya, Kak, karena belum ada undang-undang yang mengatur Iya. mengenai penganiayaan hewan, Penganiayaan hewan, iya. sendiri begitu. Nah, ini Kak, gagasan ini sudah sampai sejauh mana? Kakak selaku pemerintah hewan ini mengawal kasus penjagalan kucing ini sudah sejauh mana? Jadi kemarin kami
Halo? Jadi semalam kami datang dilakukan oleh pemilihan baru untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari kasus tersebut. Nah, yang kemungkinan hari ini akan diadakan gelar perkara itu untuk mengetahui siapa tersangkanya. Seperti itu. Mudah-mudahan hari ini ada kabar baik untuk kasus ini. Amin. Nah ini Kak untuk Amin. Untuk komunitas Kedi Lovers ini sendiri sudah berapa lama berdiri di Kota Medan? Kalau Kedi Lovers sendiri baru 2 tahun ya. Kalau untuk sebelumnya saya sudah rescue sendiri tapi belum membawa nama Kedi Lovers. Sudah 6 tahun. Kedi Lovers sudah 2 tahun. Nah ini rescue sendiri maksudnya gimana cara Kakak? Sebelumnya saya pribadi nggak ada bawa nama komunitas kan. Jadi saya mau coba rescue kucing yang di jalan yang masih kecil dibuang gitu, atau ada yang beberapa yang mungkin sakit lah gitu di jalan, tidak bisa memungkinkan dia untuk bertahan sendiri di luar gitu. Itu saya bawa untuk dirawat sendiri di rumah. Kakak rawat sendiri di rumah, Iya. Kakak pelihara atau bisa sistem open adopsi atau gimana? Iya, kalau ada yang mau adopsi saya kasih, tapi dengan apa ya, Persyaratannya Selektif lah ya, iya. Nah ini Kak, selama 2 tahun berdiri ya, laporan-laporan apa saja sih yang kalian terima gitu terkait hewan ini? Pasti selain kucing ada juga hewan lain, tapi ini khusus kucing ya. Laporan apa aja sih yang Kakak terima? Ya, kalau untuk dikaitkan dengan penjagalan ini sendiri, kami sering menerima laporan kalau mereka kan punya banyak orang yang memelihara hewan, tapi tidak dibawa ke rumah, hanya di luar rumah, diberi makan, di steril, kalau bahasanya stray gitu kan. Jadi yang sudah mereka beri makan, sudah tumbuh, sudah sehat, itu tiba-tiba hilang. Oh itu dia yang gawat ya. Hilang, nanti ada laporan dari sini lagi, kok kucingnya hilang ya Kak? Karena untuk kucing steril sendiri dia mengurangi apa ya Mbak? Dia mengurangi rasa untuk perginya gitu. Ya karena setahu saya kan ini kucing ini di mana dia udah bisa cari makan, Di situ dia akan bertahan. udah nyaman, dia pasti wilayahnya tuh di situ-situ aja. Iya. Apalagi kucing yang udah disteril, yang kayaknya dia nggak ada jiwa. Ruang lingkupnya lebih sempit, iya. Kita bisa jiwa untuk kalau Berpetualang. wilayahnya, perebutan wilayahnya ternyata diperebutkan oleh kucing lain, mungkin dia ya udah slow aja. Iya. Selesai. Nah, Dan mencari birahi ya, kalau mencari untuk kucing-kucing yang kawin itu kan pasti yang sering hilang ya. Iya. Tapi kalau sudah disteril biasanya dia tidak mau lagi. Wah, tapi itu ya rata-rata kasus yang diterima oleh Kedi Lovers ini kasus kucing hilang ya. Dan lalu apa tindakan dari komunitas ini seperti apa ketika mengetahui laporan tersebut? Apakah hanya sebatas untuk di sosial media aja bahwasanya kucing ini telah hilang gitu? Ya, kalau dari kami sendiri lewat sosmed ya, karena sejauh ini cuma itu yang bisa dilakuin ya. Dan dari persentase 100 kucing yang dilaporkan hilang, berapa kucing kira-kira yang diinfokan, oh ya ini saya sudah terima, atau ini saya lihat kucing ini di sini gitu, yang dalam kondisi sehat walafiat ya, ada nggak itu feedback dari? Kalau udah di share biasanya mungkin ada 2 bulan kemudian, sebulan kemudian itu ketemu gitu. Ada juga yang baru di share hari ini, seminggu kemudian ada yang lapor gitu, ini ada yang hilang kucing nggak? Oh, berarti aktif ya pecinta kucing di Medan ini. sebenarnya sudah aktif ya. Itu sangat membantu juga Mbak untuk orang-orang yang kehilangan kucing itu di share di sosmed itu sangat membantu. Nah ini terkait kasus rumah penjagalan kucing atau mengkonsumsi hewan kucing di kota Iya. Medan ini, Kedi Lovers sebenarnya cukup sadar atau hanya sekedar ini nggak ada di Medan ini atau gimana? Sebenarnya kaget juga sebelumnya, nggak nyangka ya kok kucing juga ada, seharusnya di Medan ini nggak ada ya. Iya. Kalau misalnya anjing itu mungkin ya di tempat Bahkan di tempat umum pun Udah jelas-jelas. Iya, itu Bahkan disediain jasadnya. tempatnya gitu kan. Kalau kucing belum pernah denger itu pastinya ada gitu, baru kali ini jadi shock. Awal. Iya, benar. Langsung viral. Bukan tempatnya, nama Iya, dan ini pun katanya kan udah 11 tahun. Iya, belasan tahun. Dan bahkan saya dapat info katanya ini dari Doni juga sih, karena saya salah satu followernya si Doni. Nah ini katanya satu ekor kucing itu kira-kira berat bersihnya itu 300 300 gram. 1 kilo itu 3 sampai 4 ekor kucing.
Dan berarti dalam 12 tahun dia berdasarkan beroperasi sudah berapa Ribuan. kucing yang ada di Kota Medan ini yang sudah mereka jagal, dan bahkan orang Medan ternyata mungkin orang-orang di sekeliling kita yang ternyata mengkonsumsi kucing gitu kan. Iya, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari ya. Nah ini Dok, sebenarnya bagaimana sih Dok untuk menyadarkan masyarakat ini sendiri bahwasanya hewan kucing ini bukan hewan untuk dikonsumsi, hewan kucing ini mungkin hewan untuk dipelihara, karena kita tahu hewan ini cukup lucu gitu ya. Iya, iya. Cukup imut. Nah, tapi Dok sebelum dijawab Iya. kita lihat dulu cuplikan video-video kucing lucu yang tentunya ini membuat kita sadar bahwasanya kucing itu memang hewan peliharaan. Nah, seperti apa videonya? Kita lihat. Si kaki 3. Kucing dan juga mohon Sampaikan agar tidak ada tayo-tayo lainnya, mulai dari kita bersama nih, karena ini udah membawa nama Kota Medan ya, artinya sebagai manusia kita harus sadar bahwa bumi bukan punya kita harus berdampingan, ya edukasi mulai dari keluarga sendiri, dari anak kecil bahwa hewan itu tidak untuk disakiti, tidak untuk dimakan, terus bisa melalui media sosial, share, atau bikin video-video ringan, itu dulu. Terus yang kedua, tipsnya sebagai dokter hewan untuk menjaga peliharaan kita, sterilisasi sih yang paling penting. Iya. Iya, karena biasanya jantan kebanyakan. Mengapa? Iya, betina dan jantan penting, tapi yang biasanya kabur itu jantan karena mencium feromon atau betina lain gitu. Jadi steril itu bisa menjadi salah satu alternatif jika kita tidak mau overpopulasi. iya, jadi tidak dianggap hama juga kan. Kadang kan mungkin kenapa selama ini orang tahu ya mungkin karena kucing hama kok nggak apa-apa makan aja, nah itu. Wajar kok orang tuh pinggir jalan aja. Iya, jadi mari sama-sama kita bekerja sama menjadikan Medan yang lebih baik. Nah, habis steril Dok, apa lagi Dok? Kalau peliharaan, vaksin dan obat cacing, karena yang kita tahu hewan kucing itu juga anjing, kucing bisa menyebabkan rabies dan toksoplasma. Tapi dengan obat cacing dan vaksinasi rutin dia akan lebih sehat dan kita juga sehat. Itu sih yang paling penting. Memberi makan tentu saja. Makanan iya. Makanan yang bergizi, Iya. begitu ya Dok ya, bukan sekedar nasi pakai ikan cuek, ikan tongkol. Iya, nah, untuk hewan-hewan liar mungkin kalau kita ada rezeki bisa membantu steril, kan juga sudah ada pecinta-pecinta hewan Medan yang bisa memfasilitasi. Dengan steril subsidi. Iya, steril subsidi. Steril ya, ini dari komunitas Cat Lovers juga bahkan kadang Iya. bisa membuat event-event bansos ya Untuk steril. steril ini sendiri, setidaknya biayanya bisa lebih ringan bagi kita pemilik kucing.
Nah, lalu ini untuk kalau mau steril nih dok, katanya dokter juga punya tempat praktek ya di Iya. steril kucing. Ini tempat prakteknya di mana dok? Di Setiabudi kita, dekat Universitas Medan Area. Oh, di Setiabudi namanya praktek Kalau apa, di dok? googling arahan vet aja, nanti langsung keluar arahan vet. Arahan pet ya, Iya, pet. pet. Oh ya, arahan Vet. Bukan tak pet, arahan pet. Nah, gitu ya. Oh, itu di daerah Setiabudi ya dok. Iya, Nah, Setiabudi. Buat kon-kon Medan yang pengen vaksin hewan peliharaannya, ya mungkin Konsultasi bisa juga boleh. konsultasi Iya. atau ada kucingnya flu, kucingnya kutuan gitu ya, mungkin bisa datang ke tempat kucingnya dokter Resti ini arahan pet. Di Lovers. Di Jalan Selamat nomor 9, Teddy Pet Shop. Jalan Selamat nomor Teddy Pet Shop. Oh, Iya. nggak beda namanya ya dengan ininya. Dengan komunitasnya. Dengan komunitas ya. Mungkin dengan kita sama-sama saling mensupport sesama pecinta kucing, mungkin bisa hal ini udah bukan jadi hal yang normal lagi ya ketika Iya. ada kejadian yang di luar nalar gitu ya. Mungkin kita bisa nganggap itu suatu bahwasanya oh ini suatu kejahatan, ini suatu Iya benar, kriminal. Nggak ada lagi tuh orang-orang yang nganggap Iya. kucingnya lebay. Dan harus berani speak up menurut pesan Bang Noni. Iya, jadi jangan takut untuk speak up. Nanti juga akan difasilitasi kan? Nah, banyak yang mendukung. Luas sekali. Karena kayaknya di mana daerah Ya, hal ini udah bisa akan dikurangi ya. Benar, amin. Dan lebih kuat ya Mbak ya, hukumnya ya. Iya. sebagai salah satu pecinta kucing. Oke. Ya mungkin ini warga Kota Medan jelas informasi yang sudah kami sampaikan, namun kita dengar dulu informasi dari Bapak Medan. Ada nampak kucingku, ceketi. Cuma di bawah loh. Ada. Siapa itu? Halo. Halo, aduh. Ini hewan itu kan? Anak-anak itu bukan? Iya. Yang ada di foto ini. Astaga. Coba tonton dulu. Ngeri kali aku lo. Mengenai kucing yang apa itu kan? Iya. Tuhan, aku bilang sama kalian ya, jangan makan kucing. Ya. Susukan jadi batu. Iya, masa kucing dimakan kambing apa kek? Sapi ya, iya. Ada aja. Terus satu lagi pesan mama. Ini paling penting. Kau zoom lah mukaku. Udah zoom? Udah. Sampai nampak pori-porinya Kau zoom muka udah. Kalian kalau berenang di kolam renang jangan pipis dalam kolam renang ya. Pipis pesan mama. Kenapa? Enggak ada. Udah gitu aja ya. Oke, Kamu Mama. cari keke lagi ya. Tadi kalau nggak salah kan Oh, lebar ya. Enggak apa-apa lah. Oh, udah kesel. Nanti arahkan. Oke, Mama. Iya. Asal jangan begini kan. Iya, iya. Iya kan? bener. Iya, Mama. Nah, ini jangan lupa ya ingat pesan mama dan tentu saja ada pesan ibu, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya demikianlah program Anak Medan kali ini. Semoga program ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita warga Kota Medan agar lebih waspada dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita khususnya di wilayah Kota Medan. Untuk itu saya Febrina Permata, ada Kak Dila dan juga ada Dokter Resti. Dokter Resti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kamera situ ya. It's so bright.